ya rakyat ini sedang susah, efisiensi, tapi malah DPR gajinya naik terus. Mula-mula begini teman-teman, ini keadaan di Indonesia hari ini lebih kurang mirip dengan revolusi Perancis abad 18, yakni pada tahun 1789, di mana Kaisar Louis XVI, Louis ya, cara bacanya Louis. Kaisar Louis XVI ini ya semena-mena meningkatkan pajak karena banyak utang dan lain-lain. Sementara waktu itu Prancis ada 3 golongan ya, masih kerajaan atau kekaisaran. Ada 3 golongan, yakni aristokrat, pemerintah, elit politik. Yang kedua para agamawan, dalam hal ini diwakili gereja atau para pendeta. 2 golongan ini gaya hidupnya mewah semua, pesta pora terus. Sementara golongan pekerja, rakyat jelata, buruh, sebagian pedagang, petani, ini ditekan dengan pajak yang naik naik terus ya, 2 kali lipat, 4, terus begitu. Nah ini berujung sampai kepada nanti diseretlah Raja Louis XVI ini ke alun-alun kota Paris. Orang Paris nyebutnya, orang Prancis Paris ya, bahasa kalian Paris ya. Diseret ke sana. Tadinya Raja Louis XVI mendaku mahkota saya ini diletakkan Tuhan, tidak mungkin ada orang menjatuhkannya. Tapi belakangan kita kenal satu jargon, yakni Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat sama dengan suara Tuhan. Vox Populi, Populi di people, Vox Dei ya. Maka diseretlah ia, ditarik kepalanya ke guillotine. Guillotine ini alat mekanis untuk membunuh atau menghukum mati, dipenggal ya di zaman kuno, dan itu berlaku sampai revolusi Prancis. Ya hanya dalam beberapa detik, bukan hanya mahkota, kepalanya juga menggelinding ke tanah. Begitu pula istrinya yang putri dari kerajaan Austria ya. Tadinya mereka minta pelindungan, nanti 40 tahun kemudian lahir seorang jenderal besar namanya Napoleon Bonaparte. Bahasa kalian Napoleon Bonaparte ya. Maaf, saya dari kecil makan keju jadi saya bisa beberapa bahasa. Oke, apa sih faktor utama kerusuhan ini apa sih? Faktor utamanya adalah, nanti kita akan baca di surat Nisa ayat 58 sampai berikutnya ya. Faktor utama kerusuhan ini sebenarnya adalah kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial tahu ya? Social conflict atau kesenjangan sosial. Yakni jurang atau jarak yang menganga merentang ketidakseimbangan hidup antara ya rakyat ini sedang susah, efisiensi, tapi malah DPR gajinya naik terus. Lalu ada pernyataan-pernyataan tidak bertanggung jawab, saya tidak nyebut bodoh ya kan. Ini settingan yang ngatur di luar. Settingan apa? Ini gelombang kemarahan rakyat yang sudah muak dengan para perilaku pejabat itu. Maka terjadilah itu ya. Di 63 titik. Dan itu bisa terus meluas. Katanya ada yang mengorkestrasi. Tidak. Memang rakyat sudah muak. Sudah marah ya kan. Kalau dibiarkan terus, gelombang kemarahan rakyat ini boleh jadi akan seperti revolusi Prancis tadi. Revolusi Prancis terjadi gara kemarahan rakyat, kerusuhan membesar, meluas, dan Raja Louis XVI anaknya mati, nanti yang teruskan cucunya. Nah kemudian terjadilah revolusi tadi itu, yang nanti ada jargon sangat terkenal, yakni apa? Liberté, kemudian égalité dan fraternité. Liberté itu berarti liberty, kebebasan, égalité, kesetaraan, fraternité, persaudaraan. Jadi mulai sekarang tidak ada raja, jadi Vox Populi, Vox Dei. Jadi suara rakyat, suara Tuhan katanya. Nah konsekuensi demokrasi adalah ya one man, one vote. Jadi suara profesor, guru besar, intelektual sama dengan suara tukang beca. Itu konsekuensinya. Nampak karena Vox Populi, Vox Dei ya. Suara rakyat sama dengan suara Tuhan. Nah itu akhirnya terjadi gelombang people power ya. Gerakan populisme dari kata populus atau people ya. Tapi mula-mula seperti saya singgung di awal tadi, kita berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Kita berbelasungkawa kepada mereka yang berjuang, yang meninggal dan apapun saja, yang berkorban nyawa, berkorban harta atau ya semata-mata demi menyampaikan aspirasinya. Loh, rakyat ini mau apa sih ke sana? Rakyat itu kan mau silaturahmi ya kan? Kan dimulai dari pati ya kan? Yang nirempati, yang komunikasinya buruk, yang tidak membuka, kata Jürgen Habermas, filsuf Jerman, masih hidup itu. Saya pernah ikuti kuliahnya 2005 di Jakarta langsung ya, ketika dia datang ke sini. Tapi 10 tahun kemudian baru saya ke sana, baru ke Jerman ya. Pejabat ini tidak membuka ruang-ruang komunikasi yang deliberatif ya. Komunikasinya apa? Ya buzzer dan lain-lain, buruk sekali.